Salam hebat dan bahagia para pendidik anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutianti, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN Pondok Kelapa 07. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam karya. Ki Hajar Dewantoro mempunyai banyak sekali konsep gagasan tentang pendidikan. Namun di antara sekian banyaknya konsep yang akan saya angkat kali ini adalah jadikanlah setiap tempat adalah sekolah dan jadikanlah setiap orang adalah guru. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran di dalam proses pendidikan, serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Awal pendidikan anak sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Pembelajaran terjadi setiap hari saat interaksi antara anak dengan keluarganya. Dalam keluarga, seorang anak tumbuh dan berkembang melalui internalisasi nilai-nilai yang terpantul dari emosi, minat, sikap, dan perilaku kedua orang tuanya. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Sehingga kemampuan orang tua atau wali dalam membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sangatlah penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Peran orang tua menjadi panutan bagi anak-anaknya. Semakin baik kualitas keluarga, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang kepribadian dan karakternya. Bermodalkan nilai-nilai baik yang sudah ditanamkan dalam keluarga, si anak menjadi lebih siap menghadapi pergaulan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Anak dalam pergaulannya tentu banyak berinteraksi, baik secara langsung maupun tidak. Anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat. Bersyukurlah jika lingkungan masyarakat ternyata turut mendukung tumbuh kembangnya nilai-nilai karakter yang baik dalam diri si anak. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan dan pengajaran dengan sengaja dan teratur serta terencana. Fungsi sekolah mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang mempunyai pengetahuan keahlian serta keterampilan yang bisa dijadikan bekal kehidupannya dalam menolong anak tersebut menghadapi dan menyelesaikan masalah, dan mampu menempatkan landasan hubungan sosial yang rukun serta berperi kemanusiaan pada dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pendidikan ialah kesempurnaan hidup manusia, sehingga dapat memenuhi segala keperluan lahir dan batin yang kita peroleh dari kodrat alam. Ki Hajar Dewantoro. Berkaca dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai sebuah inspirasi bagi kita dalam menyikapi pendidikan. Pendidikan bukanlah merobotkan manusia yang kadang terjadi saat ini, tetapi pendidikan adalah memanusiakan manusia. Sebagai seorang guru bukan hanya mengajarkan materi di dalam kelas, tapi lebih dari itu, yaitu mendidik siswanya. Ki Hajar menjelaskan dasar kerja pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangunkarsa, tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo yang di depan memberi teladan. Posisi di depan harus memberi contoh. Memberi contoh jadi yang baik, jadi teladan. Kelebihan apapun yang dimiliki harus memberi contoh yang baik. Keteladananlah yang menjadi panglima pendidikan. Ing Madio Mangunkarso yang di tengah membangun keinginan atau kreativitas. Guru adalah motivator bagi siswa, mendampingi siswa, menciptakan ruang impian yang ia inginkan, kreatif, membuat inisiatif, lahirkan hal-hal baru yang produktif, ciptakan keakraban dengan siswa,
Seorang guru yang baik adalah dia yang bisa menjadi sahabat bagi siswanya. Guru tidak akan bisa jadi motivator jika ada jarak antara guru dan siswa. Tuturi Handayani yang di belakang memberi dorongan. Guru menuntun mengikuti anak didik. Dukung, berdayakan, biarkan potensi-potensi yang bagus keluar anak. Anak jangan didikte, jangan dimarahi, beri dorongan bagi siswa setelah ia menyadari akan impiannya. Biarkan siswa berkembang sesuai bakat dan keinginannya. Berikan ruang kebebasan berekspresi, bereksplorasi. Biarkan anak mandiri. Ikuti dari belakang, berdayakan dan dukung. Jadi, pendidikan akan sukses jika di depan memberi contoh, di tengah kreatif produktif, dan di belakang mendukung. Dalam era revolusi industri 4.0 harus mengubah paradigma pembelajaran. Awal pembelajaran berpusat pada guru sebagai pusat pembelajaran, sehingga siswa kurang memiliki daya juang, kurang untuk menggali ilmu pengetahuan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih samar. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang kita berikan harus sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Saat ini anak harus memiliki keterampilan abad 21 yang meliputi creativity thinking, critical thinking, communication, dan collaboration, sehingga siswa akan kreatif, mampu berpikir kritis, mampu berkolaborasi dengan baik, mampu menuntun dan memotivasi siswa memanfaatkan metode pembelajaran berbasis teknologi dengan baik dengan tetap tidak meninggalkan kodrat alamnya. Guru sebagai seorang pamong agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan harus berpihak pada anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Anak adalah pemeran utama yang merupakan subjek, bukan objek pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan dapat mengakomodasi karakteristik masing-masing agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibarat guru adalah petani dan anak adalah benih yang ditanam, bagaimana benih itu tumbuh sampai dengan berbakti, maka memerlukan beberapa perlakuan dan tidak mungkin mengubah tanaman yang ditanam petani, misalkan jagung menjadi beras, tetapi tetap menjadi jagung, tetapi jagung yang berkualitas. Pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh, jiwa, raga, dan raga lahir dan batin, yang disebut dalam konsep Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga dan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Hasil dari pendidikan akan membentuk kebudayaan. Jadi, pendidikan tidak sekedar mementingkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Tidak hanya mengejar deretan angka, tetapi juga kedalaman budi. Metode pengajaran dan pendidikan berdasarkan ASI, asah dan asuh, dan dengan memberikan pengertian, memahami, dan mengerjakan setiap tindakan. Tanggung jawab telah dipikirkan terlebih dahulu. Akibatnya berdasarkan pengetahuan yang telah didapatnya. Karena budi pekerti adalah sebuah karakter yang dimiliki oleh manusia, maka tugas kita adalah menumbuhkan dan memupuknya. Dan proses pertumbuhannya harus terus-menerus, perlu teladan dan contoh. Budi pekerti sesuatu yang akan terbentuk dari pembiasan sikap dan perilaku positif. Dengan pembiasaan karakter di lingkungan sekolah, seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, senyum, sapa, salam, sopan santun, syukur, dan laku lainnya di lingkungan sekolah, sekaligus melibatkan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama diharapkan bisa menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti sesuatu yang akan terbentuk dari
pembiasaan sikap, dan perilaku positif. Beberapa potret kegiatan baik yang sudah diterapkan di sekolah antara lain menanamkan budi pekerti yang luhur melalui norma agama, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bertadarus, kebaktian bagi yang beragama Kristen, senyum sapa salam sopan santun dan syukur. Menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui upacara bendera, menyanyikan lagu wajib dan daerah serta pengamalan Pancasila, profil pelajar Pancasila dengan selalu membaca Pancasila setiap hari Senin dan juga memaknai makna dari sila-sila Pancasila tersebut. Berlatih untuk bicara dalam kegiatan literasi dan tampil bernyanyi di depan umum. Untuk apa? Untuk menyiapkan mental percaya diri sebagai calon pemimpin di masa depan. Peserta didik diberikan ruang dan kesempatan untuk bermain sebagai kodrat alam dari anak. Dalam pembiasaan Kamis Ceria, diisi dengan berbagai macam games. Peserta didik juga berlatih menjaga kebersihan lingkungan dan ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan dengan melakukan kegiatan kerja bakti, PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Mereka sudah terlatih menjadi jumantik, juru pengamat jentik, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pembiasaan baik tidak hanya dilakukan di sekolah. Melalui kerjasama dengan orang tua, anak juga dilatih untuk life skill, keterampilan hidup yang terintegrasi dengan norma-norma agama, nilai-nilai luhur keluarga, dan masyarakat. Sekolah membantu anak menemukan, menumbuhkan, dan mengembangkan bakat dan potensi anak sehingga anak pun akan jeli menemukan potensi dirinya dengan mengikuti berbagai kegiatan ekskul wajib maupun ekskul pilihan. Dalam mengembangkan bakat dan menggali potensi anak, sekolah juga membantu anak dengan cara berusaha memfasilitasi lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi, anak-anak bisa belajar di luar kelas dengan memanfaatkan sarana yang ada, seperti belajar melalui perkebunan, pertamanan, toga, perikanan, dan praktek laku baik dengan adanya warung jujur yang ada di sekolah kita. Terlihat di sini anak-anak sedang berlatih pramuka, menari, kegiatan PMR, pertolongan pertama pada kecelakaan, terus anak-anak belajar bagaimana cara mencangkok, berlatih mengibarkan bendera, dan juga berlatih bagaimana cara bercocok tanam dengan cara modern, yaitu hidroponik. Nah, contoh kegiatan hidroponik, terus mengamati tanaman, apakah tanaman itu jenisnya tanaman toga, yaitu tanaman apotik hidup, apakah tanaman hortikultura, buah-buahan, dan sayur-sayuran, dan menanam tanaman zioda, serta di sini mengamati kehidupan ikan, ya, perikanan, karena di sekolah kita ada kolam, walaupun kecil tapi alhamdulillah kolamnya penuh dengan ikan-ikan yang sehat dan bisa sebagai sumber pembelajaran dan juga hasilnya bisa dinikmati untuk warga sekolah. Dan dalam melatih budi pekerti, yaitu nilai-nilai kejujuran, anak-anak dilatih dengan berbelanja di warung jujur. Mereka memenuhi kebutuhan ATK alat tulis sekolahnya dengan membeli di kantin jujur atau di warung jujur. Nah, di warung jujur ini tidak ada yang melayani. Jadi, mereka belajar untuk bersikap jujur. Jujur membawa berkah dan ini memang sulit, perlu dengan kesabaran dan selalu diingatkan setiap hari dalam pembiasaan
untuk berlaku jujur dalam segala hal, terutama khususnya pada warung jujur ini. Tidak mudah melatih jujur, masih banyak hal-hal lain yang terjadi. Tetapi dengan adanya pembiasaan di warung jujur ini, insya Allah lambat laut sikap jujur, perilaku jujur akan menjadi suatu pembiasaan pada diri anak-anak. Untuk tercapainya visi sekolah dan program-program sekolah, sekolah tentunya harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah orang tua, ya, melalui komite sekolah atau korlas dalam kegiatan Tinkres ya, dan bekerja sama dengan dinas pendidikan, misalkan dalam pengadaan bus sekolah, dan juga dengan praktisi pendidikan yang lainnya seperti gemar menabung melalui bank di sini, kerjasama dengan bank, dan menciptakan literasi membaca melalui perpustakaan dan juga perpustakaan keliling yang kadang datang ke sekolah. Pertama, mereka menggunakan motor keliling dan sekarang alhamdulillah sudah ada peningkatan menggunakan mobil perpustakaan keliling. Dan di SDN Pondok 807 sudah ada perpustakaan secara digital. Dan anak-anakku kerjasama yang lain juga ditunjukkan di dunia kesehatan, yaitu dengan pihak Puskesmas dalam imunisasi. Dan juga kerjasama yang lain yaitu praktisi pendidikan seperti dunia usaha, mengadakan pertandingan lomba melukis ya, meningkatkan potensi melukis pada anak dan daya saing, daya juang kepada anak untuk terus berlatih agar meningkatkan bakatnya dan bisa menjadi juara. Dan kegiatan di luar kelas, di luar sekolah, seperti kunjungan ke museum untuk menambah wawasan secara langsung dalam bidang sejarah keindonesiaan. Nah, itulah potret ya kegiatan hubungan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, praktisi pendidikan. Sekolah atau satuan pendidikan tidak dapat menutup diri dari kemungkinan berkolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan masyarakat lain di luar lingkungan sekolah. Pelibatan publik dibutuhkan karena sekolah tidak dapat melaksanakan visi dan misinya sendiri. Karena itu, berbagai macam bentuk kolaborasi dan kerjasama antar komunitas dan satuan pendidikan di luar sekolah sangat diperlukan dalam penguatan pendidikan karakter. Satuan pendidikan dapat melakukan berbagai kolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan organisasi lain di luar satuan pendidikan yang dapat menjadi mitra dan penguatan pendidikan karakter seperti yang ada pada potret ini. Dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, masih banyak hal yang harus dibenahi dalam menerapkan pendidikan di sekolah yang bertujuan kepada siswa, hanya untuk siswa dan siswa. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, memberikan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan kodrat alamnya dan kemajuan zaman, memenuhi hak-hak anak, dan tetap memberikan kebahagiaan pada anak. Sehingga apabila hatinya anak sudah bahagia, sudah senang, maka setiap pembelajaran akan mudah diserap oleh anak. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin, wahai para pendidik bangsa, untuk mewujudkan tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan dalam karya yang sederhana ini. Semoga bermakna dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.